Oke teman-teman, jumpa lagi dengan kami Pijo Motorcycle. Kali ini kami kedatangan Vespa eksklusif ya teman-teman ya. Ini kendalanya adalah lampu utamanya ikutan berkedip ya teman-teman ya. Lalu sering tekor ya akhirnya teman-teman ya. Ini saya coba nyalakan ya lampu dekat, lalu saya coba nyalakan lampu sen. Nah itu lampunya kedip-kedip ya. Nah kalau seperti ini lampu jauhnya juga ikut kedip semua, seperti ada diskotiknya teman-teman. Nah untuk cara menangani ataupun mengatasinya akan kita jelaskan ya. Jadi tetap pantau terus ya channel kami dan video ini teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, ini kondisinya udah kita lepas beberapa partnya ya, tepung kanan kiri dan bagian dasinya ya teman-teman ya. Nah ini kondisi kabelnya seperti ini, sudah banyak solasi-solasi dan sambung-sambungannya ya teman-teman ya. Dan ini juga kondisi solasinya udah pada mulai lepas ya teman-teman ya. Nah karena motor ini juga akan melakukan upgrade kelistrikan ya, yang tadinya half wave akan kita jadikan full wave. Nah kita perlu membuka kipas beserta tutup kipasnya dan spoolnya ya teman-teman ya. Lalu untuk kabelnya, ini kabel dinamo starter warna merah ya untuk plusnya, dan minnya juga merah ya teman-teman ya. Jadi ini udah dari sananya warnanya seperti ini, kami nggak akan ngacak-ngacak ataupun mewajibkan ganti ya, karena kelihatannya ini kabelnya kualitasnya bagus ya teman-teman ya. Jadi ini kita fokus ke keluarkan kabel 2, lalu tambah kabel 2 menuju ke arah kiprok ya, ke arah sini teman-teman, baru nanti masuk ke aki ya teman-teman ya. Terus kita tambah kabel ke depan menuju saklar ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lepas dulu ya magnet dan spoolnya. Jangan lupa menggunakan tracker ya. Oke teman-teman, ini kondisi spoolnya sudah saya lepas ya dari mesin. Nah ini ada beberapa yang perlu diperhatikan ya buat teman-teman yang masih seperti saya yang pemula. Di sini teman-teman perlu perhatikan tembaganya ya, kondisi gulungan spool di tembaganya ini teman-teman harus perhatikan, ada yang kendor atau enggak. Ya ini ya teman-teman ya, ini kendor ya. Nah ini kalau kendor biasanya di belakang tuh nempel. Nah ini teman-teman tuh, ini kendor ya. Ini nggak bisa ini teman-teman kalau kayak gini nih. Ini mau ngomong mendingan kita potong aja, kita potong di sini kan, ini lilitan terakhir yang menuju ke sini, ini dipotong aja di sini langsung ke sini kan ya. Sama kayak gini teman-teman, tadi ini saya potong sengaja ya, karena ini di belakang juga nyenggol tuh nih, tuh ini kendor. Cuman tadi karena terlalu bersemangat jadi lupa buat videoin. Nah ini mesti teman-teman perhatikan ya, ini kendor ini ya. Jadi dia nanti nempel sama nahpur ya, atau bagian babetnya ini ya. Ini nggak boleh ya, nanti bisa jadi kalau dia bocor nanti setrumnya outputnya itu bermasalah. Nah jadi buat teman-teman yang mau full wave, tolong dicek-cek lagi ya bagian spoolnya ya, jangan sampai ada yang berdekatan dengan babetnya ya atau aluminiumnya ya, nanti malah jadi masalah. Harapannya kan setelah di full wave setrumnya jadi lebih stabil, tapi kalau nggak diperhatikan malah jadi bermasalah ya. Ya namanya masih pemula ya teman-teman ya, kita perhatikan sedikit-sedikit bagian-bagian yang seperti ini. Kalau yang udah pro mah lanjut aja teman-teman ya, atau boleh juga di skip ini video ini, pindah ke channel-channel lain yang lebih pro ya. Nah ini kita potong ya, ini nanti kita lepas solderannya, kita potong langsung ke sini kan ya, karena ini yang terakhir itu menuju ke sini. Sama kayak ini teman-teman, ini yang terakhir tuh pasti kan gulungan yang terakhir ini udah ada luka-lukanya nih. Nah ini nih, ini menuju ke sini. Nah ini kelihatan kan, tampangnya juga udah mulai hitam sendiri ya.
ada bocor ya, bocor ke sini teman-teman. Oke, semoga aja nanti setelah di web hasilnya bisa memuaskan, tapi kalau emang bermasalah ya mau nggak mau ini kita ganti ya satu. Dan teman-teman hati-hati ya kalau nyabut yang gede-gede ini ya, yang ini sama ini, karena teman-teman harus ngangkat yang ini dulu, yang dua yang kecil-kecil. Jadi teman-teman, ini saya potong dulu ya. Nah, ini nanti sisanya dilepas ya, dibuang teman-teman. Ini dilepas dulu solderannya. Kalau ini udah dilepas kan, tinggal dipotong terus dikeluarkan ya. Sama aja caranya teman-teman. Hilangkan yang luka-luka itu, yang bermasalah itu dihilangin teman-teman. Kalau teman-teman ragu ya ganti sepul baru nggak apa-apa. Itu akan lebih jos ya. Ini saya skip aja ya soldernya. Yang penting teman-teman udah paham ya. Ini langsungkan ke sini. Kalau emang kendornya satu ya, kalau dua coba dipotong di bagian paling bawah terus ditarik supaya kencang ya, nggak ada yang nyenggol ke sini lagi. Nah, ini setelah disolder ya, kelihatan kan teman-teman ya, ini udah disolder. Nah, ini kita lepas yang ini ya. Ini kita lepas, ini masanya kita lepas, jadi ini nggak connect lagi ke masa ya. Ini kita lepas, dipotong boleh, diambil angkat pakai solderan juga boleh ya teman-teman ya. Nah, ini juga ya, yang ini. Kalau emang susah dipotong aja tuh. Kalau udah dipotong, mau teman-teman sambung langsung juga nggak apa-apa, tapi ya teman-teman harus perhatikan kabelnya itu tebal atau tipis. Kalau kabelnya serabutnya tipis, jangan digunakan. Beli kabel baru yang tebal ya teman-teman ya, ya kayak yang biru aslinya itu punya baik itu kan lumayan tebal ya teman-teman ya. Nah, ini kita pindah ya, kita masakkan, taruh masa ya. Sepul udah nggak connect ke masa, kabel masa aslinya kita kembalikan. Nah, masanya jadi tetap ada untuk CDI ya teman-teman ya. Ini kabelnya kalau ada teman-teman gunakan ukuran 1 mili, syukur-syukur ada 1,25 mili ya. Jadi dari sepul menuju kiprok itu harus kabel yang tebel ya, tebel, dan juga isinya harus rabutnya itu tembaga, bener tembaga ya, jangan yang aluminium ya. Nanti kalau aluminium ya nggak lama bermasalah lagi. Oke teman-teman, ini udah kita solder ya, menggunakan kabel warna biru ya teman-teman ya, supaya nggak bikin pusing nanti suatu saat dibenahi sama bengkel lain ya. Nah, ini kita gunakan tembaga yang isinya lumayan dah, ini keras teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal ini kasih isolasi, terus kasih isolasi bakar, lalu keluarkan ya teman-teman ya, menuju ke atas. Selesai ya teman-teman ya, masalahnya ini udah selesai ya. Jadi jangan lupa juga teman-teman ini kasih lem pakai gitu loh teman-teman, apa ya, merek Tribun atau apa itu bisa ya teman-teman ya. Ini kasih lem, ini lem ini juga di lem sini ya. Jadi nanti urusan sepul itu benar-benar kita yakinkan dulu bahwa itu sudah aman ya, baru kita garap kabelnya. Jadi nanti ketahuan teman-teman, sepul udah kita yakinkan bahwa ini udah oke ya. Terus kiprok kita gunakan yang ori, lalu kabel sudah memadai. Nah,
Dengan begitu kan nanti kalau seandainya tekor itu kita jadi nggak nebak sana kemari teman-teman ya. Kita bisa lihat dari fisik sepulnya, kalau emang udah ada tanda-tanda mau gosong kayak gini, udah hitam ini ya sebenarnya harus ganti, cuman kita kan coba maksimalkan dulu. Kalau memang nantinya bermasalah ya berarti dari sepul, enggak yang nebak kabel, kiproknya kan, karena kita udah tahu kabelnya sudah memadai, terus kiproknya juga ori, kelistrikan kabel juga sudah kita pastikan aman. Nah tinggal tergantung gimana sepul sama ini teman-teman, magnet ya. Magnet itu kadang teman-teman kalau perhatikan punya Vespa itu ini bagian lempengan magnetnya ini kadang ada yang lepas satu, ada yang lepas dua, ada yang bilang itu nggak ngaruh. Sebenarnya itu sangat berpengaruh teman-teman, karena di sini di magnet itu ada kutubnya ya, kutub selatan dan utara. Nah dengan begitu kalau si sepul ini nggak kena sama magnet, nggak kepotong antara kutub selatan dan utara, otomatis kan dia nggak menghasilkan setrum. Makanya kadang pengapiannya pincang atau berbet lah teman-teman ya, atau kadang udah dibulu jadinya tekor, sepul udah oke baru, kabelnya udah tebel, kiprok ori, lampu wattnya kecil, nggak taunya magnetnya ada yang lepas lempengannya. Jadi teman-teman ini tinggal diisolasi, terus dikasih isolasi bakar, terus masukkan ke sana ke selongsongnya. Habis itu tinggal kita pasang lagi ya, terus kita tutup kipasnya, tinggal kita urus kabel-kabel ya. Oke teman-teman, ini dua buah kabel yang akan kita gunakan untuk menyambung dari arah sepul menuju ke arah kiprok ya teman-teman ya. Ini kabel ownernya yang membeli sendiri, alhamdulillah ini kabelnya tebel ya teman-teman ya, jos lah, mantap ini teman-teman. Nah sekarang tinggal kita cek satu lagi kabel ya teman-teman ya. Nah ini kabel tambahannya teman-teman untuk relay lampu jarak jauh jarak dekat, dan ini untuk switch starter ya, yang kabel warna merah ini ya. Ingat teman-teman ya, kalau untuk switch starter itu hanya butuh satu kabel aja ke depan, karena yang satunya kita taruh ke masa. Dan ini nanti warna putih itu untuk jarak dekat, lalu yang kuning itu untuk jarak jauh teman-teman, mengikuti kabel yang sudah terpasang di motor ya teman-teman ya. Nanti kalau saya ganti warna lainnya takutnya malah nanti bikin PR ya untuk orang yang suatu saat mengerjakan Vespa ini ya teman-teman ya. Nah ini kita pasang ya, sebentar ini saya ambilkan. Nah ini kabelnya teman-teman, ini ke arah kabel yang tadi kita keluarkan dari sepul yang dua buah ya, seperti ini. Lalu ini kita masukkan ya ke dalam, kita masukkan ini arah sepul, terus masuk ke dalam bodi, lalu lewat sini ya, terus belok ya, keluar ya ke sini ya, menuju ke arah kiprok teman-teman. Ini lalu ini kita masukkan yang satu lagi ya, kita tarik menggunakan satu buah kabel seperti ini teman-teman. Kita ikat dulu, terus kita isolasi ya, dan kita atur dulu jalurnya biar enggak main lilit-lilitan teman-teman. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya, ini tinggal kita tarik dari depan. Oke teman-teman, ini udah keluar di depan, terus yang bagian belakang kita masukkan ke arah kiprok ya teman-teman ya, karena nanti relay kan kita taruh sini. Nah ini setelah kabel masuk ke dalam arah kiprok ya teman-teman ya, ini kabel besar adalah untuk dinamo starter ya teman-teman ya, ada masa dan plus, kita pisahkan dulu biar enggak nambah pusing ya teman-teman ya, karena kabelnya warnanya merah. Nah ini yang dari sepul ya teman-teman ya, ada dua buah kabel warna merah. Kalau teman-teman bingung mana plus mana min, ini enggak ada teman-teman ya, intinya ini kosong dua-duanya ataupun isi dua-duanya ya, jadi bebas kanan kiri, teman-teman udah nggak pusing. Nah ini kabel lamanya, kabel lama yang menuju ke kiprok Excel, ada warna merah untuk arah aki, lalu ini abu-abu untuk arah depan, lalu untuk biru itu input dari sepul, hitam itu masa. Nah ini yang dua buah ini untuk arah flasher ya teman-teman ya, yang merah itu tandanya aki ya teman-teman, terus putih garis biru adalah membawa sinyal ke saklar sebelah kiri ya teman-teman. Nah kalau teman-teman
udah full DC atau full web tapi masih aja lampu utamanya kedip, sebenarnya itu normal ya teman-teman ya. Normalnya karena dia keganggu sama flasher ya, saat setrum itu harus menghidupkan sen maka dia akan terbagi ya. Terus gimana caranya biar nggak kebagi ya? Salah satunya kabel yang tebal terus tambah relay ya teman-teman ya. Nah ini kan saya kasih contoh sedikit ya teman-teman ya. Ini kabel bodi masih bawaan pabrik ya. Ini kabel merah yang dari kiprok menuju kaki. Nah seperti ini serabutnya ya teman-teman ya. Nah ini serabutnya banyak ya teman-teman ya. Terus itu tebel-tebel ya, nggak gampang tidur ya teman-teman ya. Ini ya, ini kabel bawaan atau kabel lori ya. Ini kabelnya kondisinya seperti ini, sangat tebal. Jadi kalau teman-teman mau full web, pastikan kabel utamanya harus yang tebal ya teman-teman ya. Ya minimal harus sama seperti yang orinya teman-teman. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu 1,25 teman-teman ukurannya. Ya bolehlah 1,5 atau 1 mili ya. Tapi pastikan kabelnya yang bermerek ya teman-teman ya. Karena nanti itu akan jadi lewatnya setrum yang sangat besar ya teman-teman ya. Jadi ibarat kata kalau jalannya itu kecil, truk itu yang mau lewat itu kan susah. Nah kalau jalannya lebar, mau truknya besar juga yang lewat gampang ya teman-teman ya. Ini contohnya teman-teman, saya kasih contoh lagi. Ini kabel bawaannya yang dari sepul ya, warna biru menuju ke arah kiprok. Nah tuh tebel ya teman-teman ya, bukan tipis teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli kabel bodi baru itu saya jamin pasti itu kabelnya tipis teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan sedikit ya rombakan lah di kabel utama yang membawa setrum dari sepul menuju ke arah kiprok. Lalu dari arah kiprok menuju ke arah saklar itu juga usahakan yang bagus ya teman-teman ya. Pokoknya 3 kabel ini harus yang bagus teman-teman. Kalau untuk masa sih rada tipis nggak masalah teman-teman ya, karena nanti banyak jalur yang dari masa itu menuju ke arah bodi. Oke teman-teman, untuk kabel saya kira teman-teman udah paham ya. Jadi jangan disamakan ratakan untuk kabel dari sepul menuju kiprok, terus dari kiprok menuju saklar, terus dari kiprok menuju aki ya. Itu semua kabel ada ketentuannya. Makanya kadang kalau teman-teman habis full web kok jadi setrum tekor atau gimana, dibaca di avometer jadi malah turun gitu voltasenya ya, karena emang ketebalan kabel itu sama panjangnya kabel itu punya hubungan ya teman-teman ya. Ya teman-teman bisa googling lah di Mbah Google ya, atau tanya-tanya Mbah Google, teman-teman bisa baca supaya lebih jelas apa yang teman-teman pengen ketahui dari masalah kabel bodi itu. Kenapa kabel bodi harganya sampai ratusan ribu, terus kalau yang itu yang ori ya teman-teman ya. Kalau yang KW itu paling ya 90.000, 70.000. Mau merek ya A, B, C. Kalau buat kami itu intinya isi kabelnya teman-teman ya. Nggak peduli mau bintik, mau polkadot, mau cacar, mau bentol-bentol, itu kami nggak peduli ya teman-teman ya. Intinya isi kabelnya. Oke teman, mungkin cukup segitu dulu ya. Kami ngomongnya udah kebanyakan. Ini langsung aja kita pasang sekun, lalu pasang soket dan kita jumper. Oke teman-teman, ini kondisinya sudah diberi sekun ya beberapa ya. Ini juga udah dimasukkan ke soket. Ini tinggal ini ya. Ini tadi saya bilang abu-abunya di jumper aja ke kabel merah, itu dilangsungkan ke kabel merah yang ada di jalur flasher. Ini ya teman-teman ya, jalur flasher B baterai, berarti sambungnya ke B baterai ya teman-teman ya. Ini teman-teman, B. Ini kamu fokus. Nah pokoknya baterai lah teman-teman ya. Lalu untuk soket menuju kiproknya, ini ya, soket menuju kiproknya tancapkan seperti ini ya kira-kiranya ya. Ini biar jelas lagi. Ini 2 buah ini dari sepul ya, yang bawah itu dari sepul, bola balik nggak masalah. Lalu yang atas
yang atas ini kabel merah yang aslinya ada di kiprok lama ya teman-teman ya. Terus ini masa ya, masa dari kiprok lama ya. Nah ini sengaja saya buatkan tambahan satu kabel untuk masa ke bodi ya, masanya ke bodi. Nah udah kayak gini tinggal tancap-tancap aja ya teman-teman ya. Nah ini udah beres ya, tinggal kita pasang ini, terus kita baut di sini ya. Lalu ini sisanya kabel untuk tambahan relay ya, karena lampu utamanya kan kedip ya saat sennya nyala ya. Ini kabel tambahan relaynya itu ada kuning untuk lampu jauh, lalu putih untuk lampu jarak dekat, merah untuk switch starter ya yang ada di stick kanan itu teman-teman ya. Kalau ditanya kok kabelnya cuma satu, ya satu aja ke depan ya. Jadi ini dapat supply dari switch starter, nanti masanya langsung ke bodi biar nggak kebanyakan kabel ke depan, karena kan switch koplingnya juga udah nggak ada ya. Nah itu kenapa aslinya Vespa menggunakan dua buah kabel untuk relay starter atau bendik ya, karena yang satu kan plus dari tombol pencetannya sebelah kanan, lalu satu lagi itu masa ya teman-teman ya, masa dari handle kopling, jadi harus dipencet kopling baru nyala ya, model kayak motor sekarang Jepangan itulah, matic, jadi dia harus mencet tarik rem dulu baru dipencet. Jadi setrumnya itu lewat dari switch rem ke tombol starter ya. Kalau Jepangan itu ngasihnya dari switch itu plus, sama-sama plus, cuman dari switch remnya itu kan dia plus ya. Cuman kalau Vespa itu untuk switch couplingnya masa ya teman-teman ya. Nah ini nanti tinggal kita rakit relaynya, ada kok di video saya itu yang sebelumnya yang garap New Packer Pro, itu udah saya jelasin, itu sampai pusing dah pokoknya jelasin. Nah yang jelasin pusing, yang ngeliatin juga pusing ya, tapi semoga masih bisa bermanfaat ya untuk para pemula-pemula ya. Lagi-lagi saya tekankan di sini, pakai kabel yang bagus ya teman-teman ya, jangan asal-asalan kabelnya, nanti malah teman-teman udah keluar uang banyak, tahu-tahu gara-gara kabel teman-teman harus keluar uang 2 kali. Oke teman-teman, ini kabelnya udah kita rapikan beberapa ya. Ini nggak apa-apa mem, tenang aja mem. Teman lagi, bos lagi main ML itu. Nah ini untuk beberapa kabel udah kita kasih sekun ulang ya, udah kita solder juga. Terus untuk jalur bendik ini udah kita amankan ya untuk positifnya. Ini menuju ke bawah. Ini positifnya ya teman-teman ya. Ini udah ada pengamannya. Karena kemarin kan telanjang ya kayak gini. Lalu untuk jalur relay ya, ini udah kita buatkan jalur relay. Ini untuk relay lampu dekat, ini untuk lampu jauh ya. Tadinya mau dipasang di sini, di kanan dan di kirinya ya, cuman tadi pas kita coba pakai ban serep ternyata kalau ditaruh di sini mentok ya, ataupun di sini juga mentok. Akhirnya kita taruh di sini, terus nanti tinggal kita tutup ya. Nah, kita tutup untuk kiproknya ini. Kiprok udah kepasang, kabel relay sudah ya. Ini untuk sikring, satu untuk sikring jatah relay lampu jauh dekat ya. Untuk relay yang satu lagi itu sikring aslinya ya teman-teman ya. Sikring dari kiprok menuju aki, menuju lampu indikator ataupun lampu-lampu yang kecil lah teman-teman.
jadi kita upayakan seaman mungkin. Nah ini udah beres ya di bagian belakang, sama aja kok kayak yang udah pernah saya garap ya teman-teman ya, cuman bedanya ini ada penambahan jalur dinamo starter aja yang ada bendiknya ya. Oke teman-teman, nah nanti kita bahas lagi ya, ini kita tinggal pasang flasher ya. Nanti kalau udah flasher ini tinggal kita tutup menggunakan dudukan akinya. Oke teman-teman, ini kondisinya udah kita coba menggunakan ban serep ya teman-teman ya. Jadi udah kita pastikan kondisinya aman ya, bisa menggunakan ban serep, relay dan flasher serta rumah sikringnya nggak kejepit ya. Terus kondisi bendik starternya juga nggak nempel ke masa ya teman-teman dah. Nah setelah selesai di bagian kiri ini, sekarang kita pindah ke depan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kondisi kabel bagian depan ya. Ini terlihat ada 2 buah kabel yang di luar selongsong tuh ya, kelihatan ya. Itu kalau setangnya gerak, dia ikut gerak teman-teman. Itu bahaya ya teman-teman ya, itu bagian leheran nanti biasanya lecet. Nah itu sepertinya kabel itu kan menuju ke bawah ya, kabel yang menuju ke bawah tuh lampu ini teman-teman, kanan kiri ya. Nanti akan kita potong, kita langsung saja ke sini ya, ke relay, kabel relay ya, jadi dia biar enggak ke atas-atas, nanti yang ada sobek kabelnya malah bikin konslet. Nanti ini kita rapikan sedikit-sedikit teman-teman ya. Ini ada beberapa kabel jemper-jemperan. Nah begitulah adanya. Kita buka dulu ini beserta ini. Oke teman-teman, ini kabelnya udah dilepas ya. Seperti ini kondisinya, kejepit ya, bekas kejepit-jepit. Udah ada yang mulai terkelupas. Nanti ini kita langsungkan ya, menuju ke kabel dari relay. Oke. Nah ini nanti juga kita benahi ya. Ini kita lepas-lepasin dulu ini. Kita cek-cek dulu. Ini kabel untuk switch ya, switch starter. Nanti dapatnya kabel merah ini yang dari belakang. Terus ini lampu dekat, ini untuk lampu jauh. Berarti kita tinggal nambah 1 jalur ya, jalur lampu dekat dan jalur lampu jauh, 2 buah kabel ya. Karena yang dari atas, dari arah saklar udah ada teman-teman nih. Kalau saklar eksklusif itu udah ada warna ungu dan warna coklat, jadi nanti yang di atas kita off kan ya, nggak kita pakai. Ini aja buat ke sini ya, warna ungu dan warna coklat yang dari saklar. Nah ini teman-teman ya, sini terus ini sini. Dengan begitu nanti lampu utama nggak akan keganggu sama sen ya. Ya kalau untuk full wave sebenarnya, kalau untuk kabel bodi eksklusif itu nggak banyak yang dirubah. Kalau di belakang sudah dirubah, abu-abunya udah sambung sama merah yang masuk ke flasher kan, dari sini outputnya ya, jadi masuk ke sini ke kontak. Begitu di kontak on, cetek, dia lari ke kabel merah ya, atau warna putih. Ini warna putih di sini teman-teman.
Ini di sini nih ada warna putih, jadi dia nanti keluar. Terus ada juga yang jemperan antara kuning dan merah ya teman-teman ya. Nah merahnya itu menuju ke flasher. Nah ini merahnya nih yang menuju flasher. Ini menuju flasher. Terus kita sambung ke abu-abu yang di belakang. Berarti kan abu-abu yang di sini sudah membawa setrum DC ya. Udah bawa DC, jadi saklar otomatis udah ada setrum DC nya. Oke teman-teman, sebelumnya kita menggunakan 3 buah kabel ini kita harus mengeceknya satu persatu. Berikut juga kita cek gimana kondisi saklarnya ya. Ini kabelnya udah dipotong, kebetulan udah dipotong, jadi kita ngetesnya dari sini ya, warna abu-abu input saklar. Ini avonya, kita cek ke standby ya. Nah masuk ya, standby. Jadi begitu dipencet itu dia bunyi karena dia terkoneksi ya. Kita matikan. Nah mati ya, kita lampu petang. Nah jalur pink ini untuk masuk jalur kabel warna kuning yang menuju lampu belakang ya. Jadi begitu kita pencet saklar ke bagian bawah itu bunyi menandakan dia normal. Terus kita pencet bagian atas, nah ini dia juga normal. Terus sekarang kita pindahkan ke coklat untuk lampu dekat, dia normal ya. Terus kita ke warna ungu, ini ungu, lampu jauh, lampu jauh. Nah setelah ini kita cek 3 buah kabel ini ke masa. Jangan sampai kabel yang membawa setrum di kabel leheran ini, kalau teman-teman mau menggunakan kabel leheran ini, kabel nggak boleh nyentuh masa ya, atau bocor nanti konslet. Kita pindahkan dulu ini ke masa. Masanya hitam, mana ini hitam, kayaknya ini bukan masa, ini kayak kabel kontak ini. Oh ini kontak. Oh ini setrum teman-teman, ini setrum ini 12 volt, ini output. Oh kan tuh, berarti ini masanya nih. Kita pindahin dulu ya, bentar ya. Oke teman-teman, ini udah dipindah ya. Kita coba ke masa, connect ya. Nah sekarang kita coba satu persatu. Oke, ini aman. Ini juga kabel birunya aman, kabel abu-abunya aman juga ya. Ini ungu aman ya. Nah berarti nanti ini kita kembalikan ke sini ya. Nggak tahu kenapa putus, atau sengaja diputus, tapi soketnya masih ada. Ya, kalau nggak bisa dikeluarin soketnya, nanti kita sambung ke sini ke indikator ungu ya, lampu jauh. Ya udah teman-teman, ini saya sambung dulu ya. Saya mau nyambung ini ke kabel ini, kabel untuk relay ya. Jadi ini nanti dapatnya input ya, satu persatu ini. Lalu yang sisanya ini ke sini ya, satu ke ungu, satu lagi ke coklat. Dengan begitu jalur ke atas sudah selesai, tinggal selesaikan bagian atas. Oke teman-teman, ini kabelnya udah kita beresin ya. Ini di sini udah ada soketnya, soket menuju relay dan bending starter ya teman-teman ya. Ini merah bending starter di sini ya. Lalu ini dapatnya dari kontak ya, output kontak. Ini input kontak yang tadi ke sini sudah kita potong ya, kita benahi. Lalu untuk lampu tambahan, ini kabelnya udah kita kasih selongsong. Terus masanya kita dapat yang sini ya. Ini ya masanya ya. Lalu plusnya ini ya. Nah sekarang kita coba masih kedip atau enggak ya. Ini untuk beberapa part baru kita pasang ala kadarnya ya. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman ya. Kita on kan.
kita nyalakan lampu petang. Ini lampu petang ya, dan lampu belakangnya juga sudah on. Lampu petangnya on. Nah, ini masih menggunakan bolam biasa ya. Nah, sekarang kita coba untuk lampunya. Ini belum kita nyalakan ya mesinnya ya. Nah, ini untuk lampu dekat ya. Ini lampu jauhnya kita coba nyalakan sen. Oke teman-teman ya, ini nggak kedip ya, nanti kedip-kedip klep. Jadi lampu bawah nyala, atas juga nyala ya. Lalu untuk lampu dekatnya kita nyalakan sen juga. Sana nyala ya teman-teman ya. Nah, dengan begitu berarti ini sudah beres ya teman-teman ya. Businya mau mati nih teman-teman ya. Nih kita bersihin dulu. Oke teman-teman, ini kondisinya udah kita bersihkan ya businya. Ini kita coba AVO ya, dalam kondisi langsam ya. Mohon maaf menggunakan kaki ya. Nah itu teman-teman ya, 12,8, 12,7, 12,8 ya teman-teman ya. Ini kondisi langsam dengan kondisi lampu belakang atau senja itu nyala, speedo nyala, panel speedo juga nyala ya. Lalu untuk lampu depan senjanya yang nyala. Terpantau 12,8 kondisi langsam. Lalu ini kita nyalakan lampu jauh ya teman-teman ya. Lampu jauh nyala ya, nyala semua ya pokoknya ya. Kita coba cek ya teman-teman ya, berapa di AVO saat langsam. Mohon maaf ini pakai kaki lagi ya. Masih 12,3 ya teman-teman ya. Ini kalau gasnya naik pasti voltasenya naik ya teman-teman ya. Lalu sekarang kita coba untuk sennya ya. Ini lampu dekat ya, kita nyalakan sen ya. Sudah tidak terjadi kedipan ya teman-teman ya. Aman ya, stabil. Lampunya, lampu jauh kita nyalakan. Aman ya teman-teman ya, tidak kedip ya. Ini sudah beres ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian di video ini teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.